Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Waalaikumsalam. Kalian lagi nonton apa? Ini status gizi di Indonesia. Tugas. Iya, Pancasila. Siapa aja yang belum datang? Nongkrong sama El. Ya udah, kita tunggu aja dulu. Iya. Assalamualaikum. Kalian udah lama nungguin kita? Enggak kok, aku juga baru kesini. Ayo udah. Yuk. Yuk. Gas. Kita tuh belajar bab berapa sih? Bab 7. Bab 7 tuh halaman berapa? 144. Ada nggak? Ada. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Maksudnya apa? Jadi secara garis besarnya itu, Pancasila memberikan landasan moral dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia. Setiap sila menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan IPTEK dan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta lingkungan. Nah, tantangan utama yang dihadapi itu ada globalisasi, ada kapitalisme, dan konsumerisme yang dapat mengurangi penerapan nilai-nilai Pancasila IPTEK. Kayaknya ini bisa disambungin sama video yang aku sama dia tadi tonton. Emang tentang apa? Ini status gizi gitu. Kayaknya bisa deh. Bisa sih, bisa. Coba ya, dia lagi. Iya, coba bareng-bareng. Oh, jadi inti dari video ini tuh ngejelasin tentang kasus gizi yang disebabkan oleh ketidakmerataan pengetahuan mereka dan kurangnya bantuan sosial pada warga terpencil. Ya, kayaknya bisa dikaitkan gak sih sama nilai Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Bisa. Ini ada nih. Di halaman ini coba 154 tuh yang nomor 5. Gimana kalau kita ngadain program di suatu daerah terpencil? Bisa tuh. Program apa ya? Program Food Security and Nutrition, keamanan pangan dan gizi. Bisa. Udah. Gimana tuh programnya? Program Food Security and Nutrition, keamanan pangan dan gizi memang memiliki kaitan yang erat dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, terutama dalam konteks dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan landasan filosofis yang mengarahkan berbagai kebijakan dan program pembangunan di Indonesia, termasuk dalam hal ketahanan pangan dan gizi. Sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program keamanan pangan dan gizi harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan pangan yang bergizi. IPTEK dapat mendukung tercapainya tujuan ini dengan inovasi-inovasi yang membuat pangan lebih terjangkau dan lebih mudah diakses, seperti melalui teknologi pertanian yang dapat meningkatkan hasil pertanian serta teknologi pengolahan dan distribusi yang lebih Pancasila efisien. mengedepankan keseimbangan antara kemajuan IPTEK dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengembangan IPTEK yang berfokus pada ketahanan pangan dan gizi harus mengutamakan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, pembangunan yang berkelanjutan, yaitu teknologi pangan harus ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Misalnya teknologi pertanian yang meningkatkan hasil panen tanpa merusak ekosistem. Yang kedua, inovasi inklusif. Teknologi pangan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan sosial, baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan. Misalnya, teknologi pemrosesan pangan yang lebih murah dan efisien untuk daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Yang ketiga, berorientasi pada kesejahteraan rakyat. IPTEK dalam bidang ketahanan pangan tidak hanya dimaksudkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Pancasila, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Peran IPTEK dalam mewujudkan keamanan pangan dan gizi yang sejalan dengan Pancasila. Yang pertama, inovasi pertanian dan pangan. IPTEK dapat menciptakan teknologi baru dalam bidang pertanian seperti penggunaan pupuk organik, pestisida alami, dan teknik pertanian yang lebih efisien untuk meningkatkan hasil pertanian dan gizi pangan. Yang kedua, diversifikasi pangan. IPTEK dapat membantu memperkenalkan dan memasyarakatkan konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi melalui teknologi pengolahan pangan yang inovatif, seperti fortifikasi makanan dengan vitamin dan mineral yang dapat membantu mengatasi masalah kekurangan gizi.
Yang ketiga, sistem distribusi yang lebih baik. Penggunaan teknologi informasi dan logistik modern dapat meningkatkan efisiensi distribusi pangan ke seluruh penjuru negeri, memastikan pangan yang sehat dan bergizi dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang ada di daerah terpencil. Yang keempat, pengembangan teknologi pangan lokal. IPTEK juga dapat mendukung pengembangan pangan lokal yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjangkau dan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini juga mendukung keberagaman pangan yang sejalan dengan prinsip kebudayaan dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat relevan dalam pengembangan IPTEK untuk mendukung program ketahanan pangan dan gizi. Program Food Security and Nutrition yang bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan terjangkau harus didorong oleh IPTEK yang berkeadilan, ramah lingkungan, dan mendukung kesejahteraan sosial. Dengan pengembangan IPTEK yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mewujudkan sistem ketahanan pangan yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Seru, mantap, asik, berkesan, luar biasa. Well,